Video topik 2, Goal, episode 6. Memangnya Anda tahu tentang goal? Hai professionals, yuk kenali apa sih goal itu? Semoga menginspirasi dan menambah pengetahuan Anda. Bro, sis, ketika kita membahas eksekusi secara umum, kita sering banget membicarakan goal. Namun, kita membicarakan kulit-kulitnya saja. Terus terang, gue nggak tahu loh definisi goal yang benar. Kalian gimana? Iya sis, gue juga gitu. Kita pernah membicarakan soal paling penting kriteria manfaat goal, kriteria SMART, kriteria executable. Bahkan kita sudah membicarakan situasi kacau ketika banyak orang tidak tahu goal. Tapi apa pengertiannya? Gue juga gak ngerti loh. Jangan-jangan kita ini lebih kacau dari yang kacau. Karena definisi goal aja kita nggak tahu. Hahaha, parah. Mungkin sebaiknya kita tanya bos aja. Walah, gak usah. Ntar malah tambah runyam. Bukan diskusi, malah diskakmat. Gak dapat definisi goal, malah dapat goblok ketemu goblok. Udah ah. Ya udah, gimana kalau kita tanya ke konsultan eksekusi? Setuju? Bro, sis, kemarin siang saya tanya ke konsultan eksekusi tentang goal. Konsultan eksekusi ngomong gini. Goal adalah tentang apa yang akan dicapai dalam kurun waktu paling lama 1 tahun. Goal adalah rencana hasil. Goal bukan aktivitas atau kegiatan. Kemudian, karena goal berbentuk hasil, maka goal bisa berupa output, respons, prestasi, atau berupa kumpulan hasil dengan sebutan tertentu. Contoh berupa output, produksi 2 juta ton per tahun, produk cacat 2% per tahun, dan seterusnya. Contoh berupa respons, skor kepuasan pelanggan, skor brand image, 10 calon pelanggan berminat melanjutkan komunikasi, dan seterusnya. Contoh berupa prestasi, produksi meningkat 30%, penjualan meningkat 50%, dan seterusnya. Contoh berupa kumpulan hasil, proyek selesai tepat waktu, 5 program penjualan terlaksana, pernikahan terselenggara tepat waktu, dan seterusnya. Goal maksimal berdurasi 1 tahun. Terus kalau hasilnya akan dicapai lebih dari 1 tahun gimana? Apakah itu bukan goal? Konsultan juga menjelaskan tentang hal itu. Begini yang dia sampaikan. Ada goal jangka pendek, menengah, dan panjang. Goal jangka menengah dan panjang adalah goal dengan durasi pencapaian lebih dari 1 tahun. Namun perlu dipahami bahwa penilaian kinerja selalu berbasis tahunan. Maka dalam konteks eksekusi, goal harus maksimal 1 tahun. Karena penilaian kinerja dalam 1 tahun. Maka terhadap goal jangka menengah dan panjang harus bisa dipecah-pecah per tahun. Misalnya proyek tahap pertama pada tahun 2020, proyek tahap kedua pada tahun 2021, dan seterusnya. Oke. Kalau itu gue udah ngerti. Gue cuma bingung, kok ada goal yang berupa kumpulan hasil? Gue belum nangkep nih. Apa sih hasil-hasil yang ada di dalam goal? Misalnya pernikahan terselenggara tepat waktu. Gue juga sempat bingung tuh, tapi setelah dijelaskan baru gue ngerti. Contoh, pernikahan terselenggara tepat waktu. Untuk menyelenggarakan pernikahan perlu mencapai hasil-hasil tertentu, yaitu sejak rencana pernikahan dibuat hingga pernikahan terselenggara. Beberapa contoh hasil yang harus dicapai sebelum pernikahan terselenggara, misalnya 1.000 undangan telah dicetak, 90% undangan telah diterima, 80% undangan hadir, acara berjalan lancar, dan seterusnya. Goal berupa kumpulan hasil itu tadinya gue pikir aktivitas. Tapi dengan penjelasan itu gue jadi paham. Sip ya, kita lanjut untuk nambah wawasan dan agar tidak tertukar pemahaman goal dengan istilah lainnya. Konsultan menjelaskan beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dengan goal. Konsultan eksekusi ngomong begini. Ada beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dengan goal. Banyak orang yang kami jumpai seringkali tertukar pemahaman goal dengan istilah lainnya. Beberapa istilah tersebut misalnya 1. Direction, diterjemahkan dengan kata arah.
adalah rencana arah dari hasil yang akan dicapai. 2. Aim, diterjemahkan dengan kata tujuan, adalah rencana hasil yang masih bersifat umum. 3. Objektif, diterjemahkan dengan kata objektif, adalah rencana hasil yang fokus pada objek-objek tertentu yang akan dicapai. 4. Target, diterjemahkan dengan kata sasaran, adalah rencana hasil yang fokus pada ukuran objek-objek yang akan dicapai. Ukurannya misalnya volume, kualitas, waktu, dan seterusnya. 5. Output adalah hasil atau keluaran dari proses kerja. 6. Mission adalah alasan keberadaan organisasi yang impact terhadap pihak eksternal dan merupakan panduan bagi purpose. 7. Vision adalah gambaran atau visual kinerja organisasi 5-8 tahun ke depan, merupakan akumulasi pencapaian goal tahunan selama 5-8 tahun yang menuntut internal organisasi untuk mencapainya. 8. KPI adalah goal-goal yang sangat penting di antara banyak goal penting yang harus dicapai dalam 1 tahun. KPI adalah wujud strategi tahunan dalam rangka secara bertahap mewujudkan visi organisasi 5-8 tahun ke depan. Jumlah KPI korporasi umumnya 5-10 goal, sedangkan jumlah KPI unit kerja umumnya 5 goal. 9. Purpose adalah alasan suatu goal dibuat. Oke, gimana sih konsultan menjelaskan goal dikaitkan dengan istilah-istilah tersebut? Konsultan ngomong begini. Pada dasarnya, definisi goal diperoleh dari gabungan beberapa istilah, yaitu gabungan dari arah, tujuan, objektif, dan target. Oke. Ngerti nggak? Sudahlah, kita lanjut yang lain dulu aja. Oke, kita lanjut. Tahu nggak kegunaan goal bagi pemiliknya? Konsultan eksekusi ngomong begini. Goal yang ditetapkan harus goal yang penting dan sangat penting, bahkan harus paling penting agar bisa dieksekusi dengan baik. Kemudian barulah goal memiliki kegunaan bagi pemiliknya, yaitu sebagai 1. Tujuan ke masa depan yang jauh lebih baik. 2. Pedoman bagi pemiliknya untuk membuat dan melaksanakan aktivitas yang impact terhadap hasilnya. Dan 3. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja. Wow, ternyata goal harus yang penting dan sangat penting. Bahkan kalau mau dieksekusi harus yang paling penting. Menurut gua, kegunaan yang kedua yang paling jos. Jangan sampai setelah membuat goal terus bingung mau melakukan apa. Makanya jangan sembarangan membuat goal. Bisa jadi aktivitas yang dibuat salah atau ketika dilaksanakan nggak ada impactnya. Capek deh. Gua rasa sih semua kegunaan itu nggak bisa dipisahkan. Jadi semua kegunaan itu harus melekat jadi satu dengan goal. Gimana? Kalian udah tambah pintar belum? Kita sudah diskusi tentang goal dan beberapa istilah yang terkait dengan goal. Oh, cuma itu? Kirain ada yang lain yang lebih mantap. Bos, kami harus betul-betul paham tentang goal. Sebab kalau salah, semua langkah selanjutnya menjadi tidak berarti. Oh, oke. Terus sekarang mau ngapain? Lanjutin diskusinya, bos. Saya ingat, konsultan pernah menjelaskan tentang arah pencapaian goal. Dia ngomong begini. Cuma ada 5 arah goal, yaitu meningkat, menurun, terjaga, terselesaikan, dan terlaksana. Arah meningkat, menurun, dan terjaga digunakan apabila goal berupa output, respons, dan prestasi. Arah terlaksana dan terselesaikan digunakan apabila goal berupa kumpulan hasil. Loh, kalau arahnya cuma mencapai, gimana? Betul, bos. Tentang kata mencapai, konsultan eksekusi ngomong begini. Pada dasarnya 5 arah goal sudah bermakna tercapai
5 arah goal itu menggunakan kata yang spesifik agar tidak hanya tercapai, tetapi juga sebagai pembanding dengan kondisi sebelumnya. Jadi akan tampak jelas apa perubahan yang terjadi dan seberapa besar perubahannya. Setuju. Menurut konsultan eksekusi, goal harus dikelompokkan dalam 4 perspektif. Konsultan ngomong begini. Goal harus dikelompokkan menjadi 4 perspektif, yaitu 1. Financial, 2. Customer focus, 3. Internal business process, dan 4. Learn and growth. Financial perspektif berisi goal finansial untuk kepentingan pemegang saham. Customer focus perspektif berisi goal pemenuhan harapan customer. Internal business process perspektif berisi goal kemampuan internal proses memenuhi keinginan pemegang saham dan customer. Serta perspektif learn and growth berisi goal kemampuan untuk berinovasi dan bertumbuh dalam jangka panjang. Dikasih contoh nggak oleh konsultan? Iya, konsultan kasih beberapa contoh. Beberapa contoh sesuai perspektif. 1. Perspektif financial. Meningkatkan harga saham, meningkatkan laba, meningkatkan penjualan, meningkatkan collection, dan seterusnya. Menurunkan total biaya, menurunkan biaya penjualan, menurunkan biaya operasional, dan seterusnya. Menjaga giro wajib minimum, menjaga harga perolehan input, dan seterusnya. 2. Perspektif customer focus. Contoh, meningkatkan kepuasan customer, meningkatkan brand image, meningkatkan jumlah customer, meningkatkan jumlah end user, dan seterusnya. Menurunkan image buruk, menurunkan berita negatif, menurunkan jumlah customer tidak aktif, dan seterusnya. Menjaga jumlah customer loyal, menjaga jumlah customer affluent, dan seterusnya. Terselenggaranya program customer retention, terselenggaranya program peduli lingkungan, dan seterusnya. Terselesaikannya program penanganan komplain, terselesaikannya program perbaikan layanan front office, terselesaikannya program perbaikan layanan back office, dan seterusnya. 3. Perspektif internal business process, misalnya mempercepat proses, mempercepat penagihan, mempercepat layanan transaksi, mempercepat respons layanan online, meningkatkan frekuensi transaksi, meningkatkan jumlah distributor, meningkatkan jumlah retailer, dan seterusnya. Menurunkan produk cacat, menurunkan downtime system, dan seterusnya. Menjaga SLA, menjaga kepatuhan, menjaga good corporate governance, dan seterusnya. Terselenggaranya program penggantian mesin, terselenggaranya program penyempurnaan struktur organisasi, dan seterusnya. Terlaksananya proyek percepatan proses kerja, terselesaikannya proyek pembaharuan alur kerja, terselesaikannya proyek core system, terselesaikannya proyek perbaikan IT, dan seterusnya. 4. Perspektif learn and growth. Misalnya meningkatkan jumlah pegawai ikut e-learning, meningkatkan skor tes pengetahuan, dan seterusnya. Menurunkan absensi, menurunkan pegawai yang sakit, menurunkan kecelakaan kerja, dan seterusnya. Menjaga skor kepatuhan, menjaga skor kepuasan pegawai, menjaga skor etika pegawai, dan seterusnya. Terselenggarakannya program peningkatan pengetahuan, terselenggarakannya program keterampilan, dan seterusnya. Terselesaikannya proyek instalasi e-learning, terselesaikannya proyek penyusunan aturan pegawai, terselesaikannya proyek pembuatan SOP, dan seterusnya. Oke, kalau perspektif goal rasanya kita sudah paham semuanya. Lain waktu kita bahas lainnya. Agar kita semakin paham tentang goal. Sekarang semua bubar. Cek goal kalian masing-masing. Jangan ada yang keliru.